Terbentuk dua kubu baru di kasus Vina Cirebon, yaitu kubu yang mempercayai Kang Deddy Mulyadi dan juga kubu yang tidak mempercayai Kang Deddy Mulyadi. Tentunya dua kubu ini bisa terbentuk karena sponsor dari hantu kuyang. Jika kalian penasaran siapa itu hantu kuyang, silakan kalian tanya kepada teman saya Mr. Boyger. Untuk kubu yang mempercayai Kang Deddy Mulyadi adalah perkumpulan orang-orang yang mempercayai akan data dan juga fakta yang ada. Tetapi untuk kubu yang tidak mempercayai Kang Deddy Mulyadi hanya orang yang bermodal cocok logi dan juga logika. Terlepas dari cocok loginya itu nyambung atau tidak, ya tidak penting. Yang penting cocok logi. Terlepas dari semuanya itu, saya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi dan kita juga patut mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi karena beliau sudah rela mengeluarkan dana sendiri, mengeluarkan energi sendiri, meluangkan waktu sendiri untuk melakukan tes DNA kepada Peggy Cianjur beserta Pak Cecep dan juga istrinya, hanya untuk tidak menggiring opini dari netizen dan juga jelas Pak Deddy kerja nyata, iya bukan halu. Dengar, kalian jangan lupa, kalau bukan mulut ini yang dongkrak dulu, mana bisa dia belusukan ke sana kemari, ya kan? Jelas dia butuh kopi, jelas dia. Saya hanya menginformasikan ke sana, dia yang jalan kan. Apa dia nggak mau kopi saya? Ya kan? Yang lebih jelas yang mana? Emang kau pikir saya nggak nelusurin CCTV segala di sana? Lebih dulu kita. Makanya saya berani lantang, berani saya katakan ke Pak Tony sebagai pengacara Peggy Setiawan bahwa ada satu yang belum diambil, yang masih ketinggalan, ya kan? Yang namanya CCTV di Indomar, warawirinya orang kejadian malam itu masih ada, tapi orang Indomar itu nggak mau, ya kan, nggak mau ngaku, sudah dihapus, sudah tidak ada di situ. Saya khawatir, makanya saya bilang kalau CCTV itu diambil oleh kru-krunya Rudiana. Dan jangan lupa, kalau bukan mulut ini yang senggol, ya, kalau kasus ini ada kaitannya dengan itu Rudiana, ya kan. Kemudian orang-orang yang menangkap Peggy Setiawan, saya yang kenal orang-orangnya. Emangnya Deddy Mulyadi, kalau bukan mulut ini yang lantang ngomong, penangkapan itu untuk Peggy Setiawan itu adalah drama, drakor. Kenapa? Mereka ada di tim penasehat kuasa, ada di Polda Jabar. Menangkap iya, orang itu juga. Kerja di musola iya, orang itu juga. Kalian itu yang motokopi dengan saya yang bicara, ke pengacara kita yang untuk menyelamatkan Peggy Setiawan kemarin yang jalan, bukan dia kemana kemarin? Setelah Peggy Setiawan bebas, dia baru belusukan. Banyak warganet menilai bahwa semua ucapan yang diungkapkan oleh Widya terkait pelaku kasus Vina Cirebon bisa saja menjadi sebuah petunjuk penting. Menurut pandangan warganet, Ibu Widya jelas bukan orang sembarangan. Dia punya informasi yang sangat bagus soal kasus Vina Cirebon. Seharusnya penyidik juga mendengarkan informasi itu atau mencoba mencari informasi yang disampaikan Ibu Widya dengan petunjuknya. Kalau memang mau diberi masukan, tutur warganet. Lebih lanjut, menurut penilaian masyarakat, mengerti betul bahwa informasi yang disampaikan Widya pastinya bukan tanpa alasan yang jelas. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Makanya CCTV sama form almarhum dihilangkan. Kau yang bilang Tony percaya, kau tidak tahu itu disaring sama Tony. Kalau menurut gua gini bang ya, ini berita makin melebar kemana-mana. Yang tidak secara langsung menggiring opini masyarakat akan berpikir kemana-mana juga dan tidak fokus bagaimana cara yang efektif menyelesaikan kasus Vina Cirebon ini. Yang saya maksud di sini, apakah kita harus mempercayai berita dari Widya dan apakah kita harus tetap mencari CCTV? Kalau menurut saya, kalau kita hanya mendengar berita ya yang disampaikan oleh Widya dan terus kita mencari CCTV sampai kiamat, kita nggak akan bisa menemukan di mana CCTV itu. Saya yakin itu. Dan intinya yang saya inginkan adalah masyarakat ini mendukung di mana Kang Deddy Mulyadi terjun langsung dan bisa membuktikan bahwa kesaksian Aep dan Rudiana itu adalah bohong.
Jadi yang bisa dibawa ke persidangan itu adalah kesaksian Dede, bukan bagaimana cara kita mendapatkan CCTV. Ngerti nggak maksudnya, Bang? Kalau kita mencari terus CCTV, di mana CCTV berada, dan kita mendengar berita dari media, sampai dunia ini terbalik, nggak bakal ada ujung pangkalnya. Ya udah, jadi intinya yang berita ini yang bisa menyelesaikan kasus Vina Cirebon ini dan membuktikan bahwa kesaksian Aib dan Rudiana itu bohong adalah Dede. Di mana Kang Deddy Mulyadi sudah membangkitkan semangat dan keberanian Dede untuk berani bersaksi pada saat persidangan. Bukannya CCTV. Kalau CCTV mau sampai kapan? Mau berapa ribu kota lagi yang kita habiskan untuk mengikuti berita ini? Dan satu lagi saya tambahkan, di sini Tony adalah sarjana hukum, di mana dia pengacara dan kuasa hukum Peggy Setiawan, harusnya berani tegas dan menegaskan Widya, dan tidak hanya ha seperti kerbau dicocok hidungnya. Harusnya dia berani mengungkapkan itu kepada Widya, jangan iya aja kalau memang Tony ini punya pendirian. Aib saksi kunci malam mencekam kasus Vina Cirebon yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Eki, kembali mencuat dan menggegerkan publik di seluruh Indonesia. Pasalnya, seorang warga bernama Aib memberikan kesaksian mengenai kasus pembunuhan Vina dan Eki yang melibatkan 8 orang pemuda yang kini menjadi terpidana, serta 1 orang lagi yang bernama Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Kang Deddy Mulyadi yang tergerak hatinya turun tangan ingin mencari kebenaran tentang kesaksian dari Aib terkait kejadian tragis kasus yang menewaskan Vina yang baru-baru ini. Polisi berhasil menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan yang kini statusnya sudah bebas dari tersangka. Aib juga menceritakan bahwa ia pernah terlibat konflik dengan warga. Konflik tersebut melibatkan pemukulan dari sekelompok warga. Akan tetapi Aib menekankan bahwa banyak orang yang terlibat, bukan hanya kelompok pemuda tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Apa kabar dan perkembangan tim pencari fakta pimpinan Rasman Arif Nasution, Elsa Sarif, dan satu lagi itu, saya lupa namanya itu, karena dia nggak terkenal. Mereka kemarin menamakan diri sebagai tim pencari fakta atas kematian Vina dan Eki. Hari ini masyarakat Indonesia menuntut hasil dari kinerja dari tim pencari fakta, hasil investigasi yang dilakukan oleh tim pencari fakta. Jangan hanya koar-koar di media, pojokkan sana, pojokkan sini. Apalagi beraninya sama anak kecil Peggy Setiawan yang tidak tahu apa-apa. Saya miris melihat kemarin perdebatan Rasman Arif Nasution dengan Peggy Setiawan yang menyoal tentang tato. Apa hubungannya tato dengan peristiwa pembunuhan? Apakah setiap orang yang bertato itu harus dianggap sebagai orang yang kriminal, sebagai orang pelaku kejahatan? Kalau dia melakukan kejahatan dengan peristiwa yang lain, apakah bisa dia langsung dituduh sebagai pelaku ketika terjadi satu peristiwa pidana di tempat lain? Oleh karena itu hari ini kami menuntut hasil audit investigasi, hasil kinerja tim pencari fakta pimpinan Rasman Arif Nasution, Elsa Sarif, Pitra. Ya. Fakta apa yang sudah Anda temukan sehubungan dengan penyebab kematian Vina dan Eki ini? Ini dulu yang harus kamu utamakan. Penyebab kematiannya dulu kamu ulas. Ya kan? Baru kemudian dari situ nanti kalau dia merupakan meninggal akibat tindak pidana, baru cari pelakunya. Ya kan? Lalu kemudian kewenangan apa yang Anda miliki dan siapa yang memberikan mandat kepada Anda sehingga Anda menamakan diri sebagai tim pencari fakta atau TPF. Wahai kawan-kawanku, janganlah semakin bodoh, jangan semakin menggila. Terakhir, tidak hanya Ibtu Rudiana yang harus diperiksa terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, tetapi semua anak buah Ibtu Rudiana saat itu juga harus dipanggil dan dimintai keterangannya dengan jelas. Dalam pandangan warganet,
Tidak mungkin Ibtu Rudiana melakukan semuanya seorang diri, sebab pasti didampingi atau dikawal oleh anak buahnya. Tidak mungkin Ibtu Rudiana memulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar, kemudian dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian. Tidak mungkin, pasti dikawal oleh anak buahnya tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian tentang kasus Vina Cirebon kali ini? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segodang TV, pamit, sampai jumpa.